Hai guys, apa kabar? Sekarang ini kamu bakalan nonton Remote Chill and Spill barengan aku, Adelia Lukman, dan nih ada Sylvia. Sylvia ini adalah alumni SGBBA course batch 15 ya? Iya betul. Oke, kita bakalan nonton dan juga baca, dan pokoknya kita akan ngasih reaction tentang hal-hal yang lagi hangat di dunia remote working, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan berita-berita seputar ibu ya, ibu bekerja dan sebagainya gitu ya. Langsung aja yuk. Ini jadi dari tim SGBVA udah ngumpulin beberapa konten buat kita lihat gitu ya. Kita sendiri belum tahu ya. Iya, belum tahu nih kira-kira seperti apa. Langsung aja kita cek yang pertama ya. Makan dulu dong. Ayo sambil makan ya. Oh, lucunya. Paling enak emang gituin anak-anak. Dusel anaknya. Ibu tuh kayak gini ya. Iya. Kayak sih kalau lagi di rumah kita lagi kayak mau ngirim email buat klien, tapi ya itu pasti direcokin anak-anak ya, namanya juga kerja dari rumah ya kan. Atau kita yang mau sengaja ngerecokin anak. Kita sengaja ngerecokin anak. Kamu kayak gini juga gak sih? Anak kamu suka Enak banget saya kan gedein anak saya kayak kalau lagi capek gitu ngelusul-lusulan. Tapi kayak klien ngerti lah ya kalau kita tuh di rumah juga ada anak gitu ya. Ya kan, jadi kadang-kadang kalau emailnya telat sampai 2 hari, jangan sampai telat 2 hari dong ya. Kalau 2 hari keterlaluan. Tapi ya namanya juga kerja di rumah ya, ada anak ya, beginilah gitu kondisinya ibu-ibu, bener gak sih? Yang berikutnya kita cek, mana nih? Baca ini langsung keinget mama first gen student di keluarga besar, doktor. Indeksnya lumayan, aktif di Penmas, and she did it all as a single parent. Single parent biasa ya. Ya, mama memutuskan jadi single parent karena bertahan dengan laki-laki abusive itu salah, and she knows she deserve better. Keren banget ini ya. Good decision sih. Good decision. Iya. Kayak ngapain ya, abusive tuh kan something juga bisa. Kayaknya nggak bisa sembuh deh. Kayaknya kalau abusive. Iya kan. Jadi mendingan sendiri aja nih. Iya. Strong woman. Cek yang berikutnya ya. Wanita karir versus ibu rumah tangga, apakah harus memilih? Ayo kalau kamu gimana? Bisa nggak milih sih sebenarnya. Bisa kan jalan dua-duanya begitu. Kita juga dua-duanya. Ayo bener ya. Iya kan, remote work ya. Iya kan, jalan dua-duanya ya. Tapi ya kayak ini dilema ya, ini kan kayaknya dilema yang udah dialami banyak banget ibu dan juga perempuan ya. Harus milih antara mau berkarir atau jadi rumah tangga aja gitu. Ya susah ya kalau disuruh milih ya. Susah. Tapi ya makanya mendingan jadi kayak kita aja. Ya benar. Ya ibu rumah tangga ya bisa dibilang ya wanita karir kan kerjaan juga gitu. Cie. Dia juga jadi bukan masalah ya. Bukan masalah. No problemo. Oke, yang berikutnya. Sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Untuk ikut webinar pun sepertinya tidak mampu. Untuk menjadi virtual assistant itu harus bisa bahasa Inggris kah? Karena saya bahasa Inggris tidak begitu baik. Kemampuan apa sih yang dimiliki pun tidak begitu yakin. Karena semuanya hanya sekedar bisa saja. Ditambah sudah lama tidak bekerja. Rasanya sudah tidak percaya diri untuk bersaing dengan yang lainnya. Oh, ini komentar di ini kayaknya. Di salah satu webinar nih SGBBA ya. kayaknya ya. Gimana kamu kalau menurut kamu? Kalau menurut aku sebenarnya modal paling pentingnya kemauan sih. Berarti kalau udah niat tuh semuanya nanti bisa aja. Karena semuanya juga yang mastering everything, yang expert juga kan berawal dari nggak bisa apa-apa ya. Jadi ya take small step aja dulu. Pasti nanti bisa. Pasti bisa. Ada effortnya. Yeah. Dan niat pasti bisa. Iya gak sih? Ini kalau dilihat kayak banyak banget ya limiting beliefs-nya. Pertama, lagi dalam kondisi tidak baik-baik aja. Yang kedua, bahasa Inggris dia bilang nggak bagus. Terus ketiganya kayak kemampuan yang dia punya itu kayak biasa aja, sekedar bisa aja. Terus udah lama nggak bekerja dan nggak percaya diri untuk bersaing. 5 langsung dia sebutin ya. 5 langsung ya. Coba kalau kayak Bahasa Inggris. Satu nih. Kita bedah satu-satu. Sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Ya justru
cari cara biar baik-baik aja nggak sih? Cari cara biar baik aja. Kalau kamu tidak baik-baik saja ya jangan mau terus-terusan di kondisi yang nggak baik-baik aja. Bener. Terus bahasa Inggris. Bahasa Inggris tuh sebenarnya kan sesuatu yang bisa dipelajari ya kalau aku. Dan sebenarnya pasif aja cukup loh. Pasif aja cukup. Karena kan sekarang banyak banget ya toolsnya kayak ChatGPT, Google Translate. Even sekarang pun aku juga masih sering kok pakai ChatGPT. Atau ajak teman yang lebih jago bahasa Inggris buat jadi tim ya nggak? Jadi dia bagian ngobrol sama klien, kita bagian kerja. Iya benar Miss. Iya. Terus kemampuan biasa-biasa aja. Nah ini yakin siapa yang bilang kayak gitu ya? Belum tentu loh. Kadang yang kita pikir kayak ini kemampuan biasa aja, ternyata banyak yang membutuhkan gitu. Contohnya apa kayak ngatur kalender, ngatur jadwal, ngerapihin email. Itu tuh sesuatu yang kayak biasa aja, tapi ada klien yang membutuhkan itu. Karena klien tuh saking sibuknya, kerjaan-kerjaan yang kayak dianggap remeh-temeh dan bukan skill yang luar biasa itu, mereka butuh bantuan, bener gak? Bener. Iya kan? Jadi jangan kayak belum apa-apa udah membatasi diri gitu ya. Nggak kurang percaya diri untuk bersaing dengan yang lainnya. Sebenarnya kalau fokus ke, mungkin harusnya fokusnya bukan ke orang lain ya, tapi ke diri kita. Kalau maksudnya kayak as long as kita udah punya value-nya, nggak perlu dibandingin sama orang lain. Nah itu suka banget, keren. Yuk lanjut yang berikutnya. Untuk IRT awam sama teknologi saat ini, masih ada kesempatan gak sih? Aku mau banget belajar dan bergabung di SGBVE. Gaptek. Keywordnya ada, udah sebut keywordnya sih, tapi apa gimana? Aku mau banget belajar. Nah, sebenarnya kayak kalau dia udah mau banget belajar, ya semuanya bisa dipelajari. Iya, semuanya tuh kayak gampang ya gitu. Resource-nya banyak. Terus juga kita bisa, kalau misalnya malu ya cari aja belajar sendiri gitu ya. Kalau misalnya mau berani nanya sama orang-orang yang udah sukses. DM lah misalnya ke yang udah jadi alumni SGBV, DM ke Sylvia misalnya gitu. Gimana sih aku harus belajar apa nih gitu, seenggaknya teknologi apa yang harus aku kuasai. Apa sih kalau jadi VA tuh apa ya paling standar? Paling standar tuh biasanya kalau terkait desain Canva gitu ya, itu gampang juga ya. Iya. Terus kalau meeting mungkin ya katakanlah Zoom atau Google terus mungkin kayak email, Google Calendar gitu. Itu ya. Kalau join SGBV ada banyak temennya. Benar. Bisa nanya ke teman-teman. Bisa nanya, dan itu juga diajarin, tenang aja gitu ya. Jadi ini tadi keywordnya udah bagus banget ya, udah mau belajar. Wah, keren. Waduh, berikutnya apa nih berita? Ditinggal kerja ibu di luar negeri, 4 anak terlantar. Ya Allah. Jadi bapak kandungnya menghilang, ibunya ditelantarkan, kedua orang tuanya, 4 anak ini. Bapaknya menghilang, tidak tahu di mana keberadaannya. Terus masih balita dong. Ya ampun kasihan. 9, 5, 3 sama 1,5 tahun. Terus hanya dirawat neneknya. Ayahnya pergi tanpa pamit, sampai sekarang nggak tahu di mana rimbanya. Sedangkan ibunya sudah 9 bulan pergi jadi TKW ke Singapura. Oke. Ya ampun, masih 1,5 tahun yang paling kecil. Ini sih kayak aduh ya sedih banget ya. Aku ngerti banget ya. Jadi perempuan suaminya nggak tahu kemana, tentu dia harus provide. Anaknya 4 ya. Iya. Nggak sih? Iya. Gimana tuh menghidupi anak 4 ya? Dia juga dilema ya antara mau bareng sama anak, tapi juga butuh biaya ya. Dan ya biasanya memang kesempatan untuk kerja di luar negeri itu jadi jalan keluar yang menggiurkan ya, karena dianggap bayarannya besar ya nggak sih? Iya. Tapi padahal dia bisa stay aja gitu, nggak usah keluar negeri. Bisa dia mau kerja sama klien luar negeri tapi dari rumah. Kayak kita lagi. Iya benar. Jadi virtual assistant, jadi remote worker itu sebenarnya solusi ya buat kita bisa kerja, dapat bayaran yang standar luar negeri, tapi nggak usah meninggalkan tanah air, ya kan? Walaupun 1,5 tahun masih butuh banget ya sih sama. Iya 1,5 tahun ditinggal ya. Jadi dititip sama neneknya aja gitu, itu gimana ya? Kenapa ada berita-berita kayak gini? Ini bikin sedih banget ya. Oke, next. Wah ini curahan kekecewaan alumni kursus virtual assistant SGB, pengalaman buruk ikut kursus virtual assistant. Kenapa nih, apa yang dialami? Ya ini udah nonton juga videonya belum ya? Aku udah nih, kita nonton aja dulu ya kalian. Jadi kecewanya pertama adalah
karena ternyata di sini banyak tugas, ya kan? Nah, banyak tugas harus dikerjain. Udah gitu juga ternyata setelah selesai kursus nggak langsung dapet klien. Udah gitu juga ternyata harus pakai bahasa Inggris nih, kursusnya full bahasa Inggris gitu ya. Gimana menurut kamu? Ini pengalaman kursus aja deh gitu di SGB. Gue agak lucu sama poin pertama sih. Kecewa karena dikasih banyak tugas. Justru dulu tuh aku nyari kursus yang banyak tugas nih. Karena kan kalau kita dikasih tugas kita jadi tahu ya. Apalagi kalau tugas yang diberikan itu kan sebenarnya kayak gambaran nanti kalau kita jadi VA ngerjainnya tuh kayak gimana. Kan kalau banyak tugas kita jadi terbiasa nih. Waktu handle klien meskipun ini first client udah kebayang sebenarnya ngerjainnya gimana. Jadi aku agak bingung nih kenapa dikasih tugas dia kecewa karena tuh kan ada dibimbing juga. Itu bener. Aku agak bingung ya. Kenapa aku nggak bisa relate? Iya. Terus langsung tadi apa? Beres kursus nggak langsung dari klien. Kayaknya kursus semahal apapun, bahkan jangan kan kursus ya, kuliah aja nggak menjamin Bener. lulus kuliah langsung dapat kerja kan. Iya benar. Jadi itu depends ke orangnya masing-masing. Karena sudah banyak resource-nya, tinggal gimana manfaatin. Iya kan. Terus juga bahasa Inggris nih, ternyata kursusnya pakai bahasa Inggris semua dan bahwa nggak semua bisa ngerti ya. Ya jadi kalau menurutku ya justru ini kesempatan untuk kita melatih juga ya, ya nggak sih. Dan kalau kita misalnya ikut live lessons itu kan bisa pakai caption yang langsung subtitle. Terus kalau misalnya bahan-bahan yang lain yang dikasih workbooknya gitu ya, PDF-nya itu juga bisa ditranslate aja kan. Udah gitu kita punya small group. Jadi untuk yang ikut SGBVA course ini langsung ada small group dan ada student advisor. Iya benar. Itu kan kesempatan juga untuk kita bisa belajar bareng. Kalau misalnya pemahaman kita gini dan kayak masih kurang, coba kerja kelompok gitu ya, belajar kelompok sama teman di small group untuk dapat perspektif mereka. Nanya ke student advisor gitu kan untuk dapat pemahaman yang lebih lengkap. Bener gak sih? Gitu. Jadi kalau aku justru nggak dapat pengalaman buruk ya. Pengalaman buruknya justru karena waktu itu ada tugas yang sempet nggak selesai, jadi nggak full. Itu justru itu. Tapi semuanya tuh yang kayak wah dikasih padet-padetnya lessonnya aku menikmati, tugas-tugasnya yang banyak juga aku menikmati. Justru dari situ bisa dapat klien ya kan. Networkingnya juga aku menikmati gitu. Jadi kayak pengalaman buruknya kenapa gitu ya? Kenapa ya? Dan kalau bahasa Inggris tujuannya kan sebenarnya kita mau dapat klien dari luar negeri nih. Mestinya kan komunikasinya pakai bahasa Inggris. Iya. Justru kan kayak yang Kak Hadal bilang tadi ya, ini tuh kayak sandbox-nya gitu kan. Iya. Kayak safe place-nya kita untuk belajar. Iya. Salah gitu tuh nggak apa-apa. Nah, untuk salah itu nggak apa-apa. Mungkin nih karena ekspektasinya tinggi ya, beda. Iya. Atau pengen kayak begitu beres kursus ya udah langsung jago. Yang instan gitu. Nggak ada sih. Ya ada sih ya. Kita kan harus kayak honing our skill gitu. Jadi dikit-dikit dari pengalaman, dari belajar baru bisa kayak ya dibilang ahli lah gitu mungkin ya gitu. Tapi ya itu harus berani salah dulu ya, berani gagal dulu gitu. Tapi ya gitu deh. Kadang suka bingung juga kenapa ya pengalaman buruk gitu ya. Jadi kan kayak takutnya yang ngeliat ini jadi kayak misled ya gitu. Kalau aku dulu mikirnya selama ini kan cukup intens ya, 6 minggu gitu. Kalau aku dulu mikirnya ini memang masa sulitnya aku gitu. Nah ini adalah masa dimana aku harus susah payah gitu karena nanti aku akan memetik hasilnya di akhir. Jadi kalau ikut course berharapnya semuanya indah-indah aja, kayaknya memang harus benerin mindsetnya dulu sih. Benerin mindset kali ya gitu. Tapi ya aku mengerti mungkin ada banyak kondisi ya yang bikin ini akhirnya jadi pengalaman buruk. Seperti misalnya nggak bisa terlalu fokus saat ikutan live lessonnya. Mungkin pada saat ikut kursus itu sebenarnya juga in a bad timing gitu ya macem-macem lah ya gitu ya. Oke, jadi ini udah nih, cuma segini nih. Udah kayaknya kurang dong. Kirimin lagi dong. Kalau teman-teman misalnya punya ya video-video yang relate sama dunia remote working atau ada hal-hal yang menarik gitu ya, boleh kirimin aja langsung ke tim SGBVA. Nanti kita akan bikin seperti ini lagi. Kita akan komentari, kita kasih reaction ya. Pokoknya kirim aja. Dan termasuk kalau kamu punya komentar atau kamu punya pendapat sendiri tentang yang tadi udah kita bahas, itu boleh juga langsung aja komen di sini sebanyak-banyaknya, oke?
supaya nanti kita bakalan seru-seruan bareng. Oke, jangan lupa kirim video-video yang menurut kamu keren, dan sampai ketemu lagi di Remote Chill and Spill. Bye.